Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang globalisasi ekonomi untuk ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Darmenis. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Globalisasi ekonomi. Apa itu globalisasi ekonomi? Ialah sebuah proses yang muncul atau terjadi di saat masuknya keilmuan ekonomi pada sebuah negara dari luar. Ilmu ekonomi yang dimaksud tersebut meliputi cara produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Proses masuknya ilmu ekonomi pada ruang lingkup global atau dunia tidak mengenali adanya batasan terhadap sebuah negara ataupun wilayah. Hal tersebut terjadi dengan alasan jika globalisasi memang hanya memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang tak memiliki batasan, yang mana suatu kesatuan tersebut mempunyai tujuan dalam terciptanya kawasan atau area perdagangan yang amat luas dan juga bebas. Hal ini mampu menghilangkan pula adanya pengaruh terhadap harga barang atau produk yang tak kompetitif dengan didasarkan pada tarif impor dan ekspor yang mempunyai harga tinggi. Selanjutnya terdapat sejarah dan perkembangan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi yang tadi bisa kita sebut juga sebagai bentuk inovasi yang tidak terbatas yang terjadi pada sektor perdagangan internasional, meskipun awalnya perdagangan internasional sudah terjadi lebih dulu selama ribuan tahun, namun dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Saat ini, inovasi tidak hanya terbatas pada sektor teknologi canggih. Lebih jauh lagi, inovasi sudah menjadi fenomena global yang mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, globalisasi di bidang ekonomi telah mengalami pertumbuhan sangat pesat. Globalisasi telah membuat lalu lintas perdagangan barang dan jasa pada lintas negara menjadi lebih terbuka. Hal ini terjadi karena biaya transportasi dan komunikasi menjadi lebih rendah. Penyebabnya adalah berkurangnya hambatan dalam berbagai aspek seperti pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, globalisasi perdagangan akan meningkatkan jumlah perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi dan efisiensi. Hal ini karena negara yang punya keunggulan daya saing produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. Di sisi lain, globalisasi juga telah berperan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi pada banyak negara di dunia. Dalam berbagai literatur terdapat dua pandangan berbeda mengenai dampak positif dan negatif globalisasi perdagangan terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara. Peningkatan penggunaan kecepatan data dalam internet merupakan inti dari globalisasi dan ekonomi digital dalam menghubungkan seluruh moda dunia. Saat ini, penggunanya telah tumbuh 45 kali lebih besar sejak tahun 2005. Beberapa ahli memperkirakan bahwa fenomena ini akan meningkat 9 kali dalam 5 tahun ke depan. Kondisi ini tentu diiringi dengan meningkatnya jumlah pengguna arus informasi, penelusuran, komunikasi, video, transaksi, dan lalu lintas interkompani. Meski globalisasi ekonomi sudah meluas sejak munculnya perdagangan antar negara, pertumbuhannya naik drastis dalam kurun 20-30 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah berkat kerangka kerja General Agreement on Tariff and Trade dan Organisasi Perdagangan Dunia. Semua negara pun perlahan menghapus hambatan perdagangan dan buka akun lancar dan akun modalnya. 5 bentuk globalisasi ekonomi. Setelah memahami pengertian globalisasi, kini saatnya kita mengulik tentang apa saja bentuk globalisasi ekonomi. Yang pertama ada produksi. Pada bentuk ini, acuan secara umumnya terdapat pada masalah biaya, yang mana biaya tersebut digunakan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi. Proses produksi ini dilakukan ke sejumlah negara dengan mempertimbangkan beragam faktor pengaruh tertentu,
Sebagai contoh, salah satu faktor yang dijadikan acuan terhadap biaya produksi ini adalah upah buruh atau pekerja yang ada di sebuah negara. Di berbagai negara berkembang, besaran upah buruh dianggap lebih rendah ketimbang upah buruh di negara lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung juga membuat tarif dari bea masuk menuju negara yang bersangkutan juga menjadi lebih terjangkau. Tidak hanya itu, faktor lainnya yang bisa mempengaruhi bentuk produksi ini adalah infrastruktur yang telah tersedia di sebuah negara. Sebab dengan kesediaan infrastruktur yang memadai akan mampu melancarkan iklim usaha. Jadi dengan kondisi infrastruktur yang maju dan lebih siap, iklim usaha di sebuah negara dianggap lebih kondusif dan mampu mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua ada pembiayaan. Bentuk selanjutnya adalah pembiayaan yang lebih mengacu terhadap kemampuan bisnis dalam melakukan investasi atau pinjaman. Dalam konteks ini, investasi atau pinjaman tersebut dapat terjadi di semua negara di dunia tanpa terkecuali. Tujuannya tidak lain untuk menambah modal dalam suatu usaha atau bisnis dengan harapan mampu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ketika melakukan investasi maupun pinjaman, caranya bisa dengan mengajukan secara langsung atau melalui portofolio. Salah satu contoh perusahaan yang telah melakukan globalisasi ekonomi bentuk pembiayaan ini yaitu PT Telkom Indonesia. Perusahaan tersebut berencana untuk memperluas sambungan telepon pada sejumlah negara. Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan ini akhirnya membuka penawaran investasi dari pihak luar atau negara lain. Ketiga ada tenaga kerja. Bentuk ketiga adalah tenaga kerja yang menjadi sumber daya manusia yang bisa dijadikan sebagai bentuk nyata dari pergerakan ekonomi atau bisnis. Bentuk ini bisa berupa tenaga kerja asing yang didatangkan dari negara lain ke sebuah negara tujuan. Para pekerja ini melakukan pekerjaan di sebuah negara dengan tujuan mendapatkan penghasilan dengan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan pendapatan di negara asalnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan di negara tersebut akan memanfaatkan tenaga kerja dari negara lain tersebut. Akan tetapi jangan lupa terkait aspek keahlian atau kemampuan dari pekerja asal negara lain tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri bentuk globalisasi ekonomi ini sudah cukup sering dilakukan dengan mendatangkan buruh kasar bersama staf profesional dengan pengalaman kerja yang tak perlu diragukan. Dengan begitu, kemampuan dan keahlian tersebut mampu memberikan dampak yang lebih optimal di pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang keempat ada jaringan informasi. Bentuk dari jaringan informasi bisa dilihat melalui kemajuan teknologi di era sekarang. Dengan begitu adanya teknologi yang lebih maju mampu membuat seluruh informasi bisa diterima dengan tepat, cepat, serta lebih akurat. Jaringan penyebaran informasi ini dapat melalui beragam media seperti radio, televisi, dan juga internet. Seperti yang sudah umum dipahami, internet merupakan media yang mampu menyebarkan sumber informasi dengan sangat cepat dan juga mampu diakses dengan sangat mudah oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Terlihat dari aspek ekonomi, contoh dari jaringan informasi sebagai bentuk globalisasi ekonomi adalah terkait proses promosi sebuah produk yang diluncurkan suatu perusahaan atau bisnis. Proses promosi tersebut dapat dengan cepat diketahui oleh perusahaan lain via media online dan dijadikan sebagai acuan pasar dunia. Dan yang terakhir ada perdagangan. Bentuk yang terakhir dari globalisasi ekonomi adalah perdagangan. Bentuk ini ditandai adanya proses penyeragaman biaya dan bisa dilihat pula dari penurunan tarif impor dan ekspor pada sebuah negara. Alasannya karena hal ini seringkali dijadikan sebagai permasalahan dalam aktivitas perdagangan antar negara maupun perdagangan yang menyangkut beberapa negara sekaligus. Oleh sebab itu, hambatan yang dianggap sebagai kendala tersebut harus bisa dihapuskan maupun dengan menghilangkan tarif pada sebuah negara. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu agar negara yang bersangkutan bersedia untuk menghapus tarif impor dan ekspor yang telah ditetapkan. Di sisi lain, imbas dari perdagangan globalisasi ini juga proses pengawasan menjadi lebih cepat, ketat, serta adil. Selanjutnya terdapat pengaruh globalisasi ekonomi pada bisnis. Tidak hanya pengaruh positif saja, globalisasi ekonomi juga memberi pengaruh negatif. Untuk pengaruh positifnya sendiri, yang pertama, peningkatan pada produksi global dibanding sebelumnya. Dengan adanya penambahan pada aktivitas produk ini, tentunya bisnis mampu mendapatkan keuntungan dengan lebih banyak. Lalu yang kedua ada kondisi pasar yang lebih luas dan lebih bebas untuk menjual produk. Yang ketiga, bisnis atau perusahaan juga mampu mendapatkan lebih banyak dana modal serta teknologi yang jauh lebih memadai.
Modal tersebut ditandai dengan adanya investor yang menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Sementara untuk teknologi yang semakin berkembang tentu juga bisa memberikan banyak hal positif terhadap aktivitas bisnis. Untuk pengaruh negatifnya sendiri, yang pertama, menghambat pertumbuhan industri di negara berkembang. Alasannya karena negara berkembang tak dapat lagi mengenakan tarif impor dan ekspor yang tinggi. 2. Memperburuk neraca pembayaran dari negara yang tak mampu bersaing. Hal tersebut membuat harga barang akan dinaikkan dibandingkan harga pada negara yang bisa bersaing. Yang ketiga, dampak yang lebih buruk lagi, sektor finansial tersebut akan menjadi lebih tidak stabil ketimbang sebelumnya. Selanjutnya terdapat strategi Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa perusahaan menganggap persaingan di era globalisasi adalah tantangan yang bisa dijadikan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi bersaing di era ini, terutama dalam jumlah penduduk yang besar dengan jumlah skill yang dimiliki. Terbukti dengan pengguna internet yang terus meningkat, termasuk sumber daya yang melimpah, sangat berpotensi untuk memenangkan persaingan. Namun demikian, masih ada beberapa potensi yang menjadi penghambat untuk bersaing di era ini. Salah satunya belum tersedia infrastruktur digital yang memadai, dan masih adanya perbedaan pemanfaatan dan penguasaan teknologi di berbagai daerah termasuk kota dan desa, serta adanya peraturan yang khusus mengatur ekonomi digital. Berdasarkan analisa Faisal Basri berjudul Peta Perekonomian Indonesia Memasuki Era Digital yang dikutip dari tulisan dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, setidaknya ada top 7 skill yang harus dipersiapkan oleh SDM di Indonesia menyongsong persaingan global ekonomi. Yang pertama ada complex problem solving, lalu ada critical thinking, terus ada creativity, people management, coordinating with other, emotional intelligence, judgment and decision making. Nah, itu dia tadi ada 7 yang mestinya harus dimiliki oleh SDM Indonesia agar dapat mampu bersaing. Baik, sekian presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia tentang globalisasi ekonomi. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.